bagai sungai yang mengalir, bagai bunga indah mekar, melampaui akal budi, damai yang Tuhan beri. Bagai bukit tenang tentram, bagai awan berkejaran, bagai hati diampuni, damai yang Tuhan beri. Bagai angin yang semilir, bagai ranting yang bergoyang, bagai hening untai doa, damai yang Tuhan beri. Bagai surya yang menyingsing, bagai senja yang merona, bagai sahabat yang karib, damai yang Tuhan beri. Bagai birunya samudra, bagai kilauan permata, melebihi tutur kata, damai yang Tuhan beri. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kita jumpa lagi dalam Hikmat Pagi, Kamis 2 Mei 2024. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini hingga petang nanti, marilah kita datang kepada Tuhan, kita mohon pimpinan, bimbingan, serta penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu, hingga pada hari ini kami boleh dalam keadaan segar bugar, bangun tidur, boleh bernafas menghirup udara yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak kami sengaja. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, bukalah hati dan pikiran kami, agar supaya kami boleh merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Angga. Kiranya Tuhan juga menyertai, memberkati Pendeta Angga yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah segenap hati untuk Tuhan. Terambil dari Kolose 3 ayat 23. Akan saya bacakan Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selama bulan Mei ini saya akan membawakan hikmat pagi dengan latar belakang kawasan Umbul Senjoyo.
Beberapa waktu yang lalu, saya berkesempatan pelayanan di kota Salatiga, dan saya berkunjung ke sebuah sumber mata air, yaitu Umbul Senjoyo, di Kecamatan Tingkir, kota Salatiga. Kiranya gemericik air yang terdengar boleh memberikan kesegaran bagi kehidupan kita, terlebih lagi ketika kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara mengenal istilah burnout? Menurut Kamus American Psychological Association yang dikutip dari website Cleveland Clinic, burnout adalah kelelahan secara fisik, kelelahan emosional atau kelelahan mental yang disertai dengan penurunan motivasi, penurunan kinerja, dan munculnya sikap negatif terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dalam dunia kerja, tidak sedikit para pekerja atau karyawan yang pernah mengalami situasi burnout. Salah satu penyebab burnout adalah merasa monoton dengan tanggung jawab sehari-hari dan tidak merasa puas dengan apa yang dialami. Menariknya, sebuah renungan harian Kristen menuliskan demikian. Suatu hal yang monoton dapat menjadi tempat berkembang biaknya rasa iri dan ketidakpuasan. Atau sebaliknya, justru tempat pelatihan bagi perkembangan karakter dan kehidupan pelayanan. Semua itu bergantung pada bisa tidaknya kita melihat Allah di tengah tugas-tugas biasa yang kita jalani di dalam kehidupan. Seorang perempuan di Boston bekerja sebagai petugas kebersihan selama 40 tahun di gedung kantor yang sama. Seseorang wartawan mewawancarai bagaimana ia dapat tahan dengan suatu hal yang monoton dengan melakukan pekerjaan yang sama setiap hari selama 40 tahun. Perempuan itu menjawab, "Saya tidak bosan. Saya menggunakan bahan-bahan pembersih yang diciptakan oleh Allah. Saya membersihkan barang-barang milik orang-orang yang diciptakan oleh Allah. Dan saya menjadikan kehidupan terasa lebih nyaman bagi mereka. Alat pengepel saya adalah tangan yang diciptakan Allah." Sebuah pemahaman dan sikap yang sangat luar biasa dari perempuan petugas kebersihan tersebut. Ia tidak terjebak dalam rasa rendah diri karena hanya bertugas sebagai pembersih yang sudah berlangsung selama 40 tahun lamanya. Ia dapat terbelenggu dalam rasa frustrasi karena tidak pernah mendapatkan promosi. Sungguh istimewa, ia tidak berpikir dan merasa demikian, melainkan ia mensyukuri pekerjaannya, bahkan bisa memberikan yang terbaik dengan segenap hatinya untuk Tuhan. Dunia kerja tidak selalu di dalam keadaan baik-baik saja, tetapi panggilan orang-orang Kristiani adalah memberikan keteladanan yang terbaik dalam pekerjaan sebagai kesaksian iman. Bekerja segenap hati untuk Tuhan pasti menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami diingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kami harus mengerjakan pekerjaan kami dengan penuh sukacita dan kami harus mempersembahkan pekerjaan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini mungkin kami terjebak di dalam kebosanan sehingga kami merasa rendah diri dan kami tidak bisa berkarya dengan baik. Mampukan kami mulai dari hari ini mensyukuri akan pekerjaan yang Tuhan beri, melakukannya dengan sungguh-sungguh sehingga pekerjaan kami jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat bekerja dengan segenap hati. Tuhan Yesus memberkati.